tak pernah berkarir di pemerintahan daerah atau sebagai eksekutif. Selama ini karirnya dihabiskan di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Dionysius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dion. Iya, Tribuners dan juga rekan Mei. Jadi memang Joko Agus Setiono ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda DKI. Kemudian beliau dilantik oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 15 Februari kemarin. Banyak pihak yang belum mengetahui kapasitas dari Joko Agus ini sendiri lantaran ini merupakan kali pertama dirinya duduk di pemerintahan. Pasalnya selama ini karirnya selalu dihabiskan di Badan Pemeriksa Keuangan dengan posisi terakhir sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Bali. Ketua DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun mengingatkan Joko Agus untuk menyiapkan mentalnya karena dia akan pasti akan mendapat banyak tekanan. Terlebih juga dia harus bekerja sama dengan legislatif atau dalam hal ini DPRD DKI Jakarta khususnya saat pembahasan anggaran APBD DKI. Bila tidak kuat mental, Gembong menyebut ini akan berbahaya bagi Joko Agus karena bisa saja dia mengundurkan diri karena tidak kuat dengan tekanan yang diterimanya. Demikian Mei dan Tribuners. Ya, terima kasih rekan Dionysius Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Elektabilitas Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli mengalahkan Bupati untuk Pilkada 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan data survei yang disampaikan oleh Kurva Survei Indonesia atau CSI. CSI membeberkan data survei terkait elektabilitas Merlan Uloli di posisi teratas sebagai calon Bupati Bone Bolango di Pilkada 2024. Misalnya, pertanyaan top of mind Cabup Bone Bolango 2024 yang ditanyakan CSI kepada responden. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo Husnul Puhi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Puhi. Baik, terima kasih rekan Mei. Memang elektabilitas Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli saat ini mengalahkan Bupati Hamim Pou, Bupati Bone Bolango maksud kami untuk Pilkada 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan data survei yang telah disampaikan oleh Kurva Survei Indonesia ataupun CSI kepada Tribun Gorontalo. CSI membeberkan data survei terkait elektabilitas Merlan Uloli di posisi teratas sebagai calon Bupati Bone Bolango di Pilkada 2024 mendatang. Misalnya pertanyaan top of mind calon Bupati Bone Bolango 2024 yang ditanyakan CSI kepada responden. Merlan Uloli selalu memuncaki di posisi teratas mengalahkan nama lain seperti Hamim Pou yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bone Bolango 2 periode. Hal yang sama pun dilakukan CSI dengan menyimulasi 32 sampai 8 nama calon Bupati Bone Bolango. Merlan Uloli pun tetap memimpin dengan hasil yang signifikan. Hasil survei CSI itu membuktikan bahwa Merlan Uloli terterima sebagai calon penerus Hamim Pou. Direktur CSI Hendra Yasin mengatakan hasil survei elektabilitas Merlan Uloli itu memberikan semangat bagi politik perempuan di Gorontalo. Kata Hendra Yasin, ini menjadi semangat bagi politik perempuan untuk memimpin suatu daerah. Menurut Hendra sendiri, sosok pemimpin perempuan itu bukan hal yang baru di Gorontalo. Sebab sejarah telah mengukir bahwa politik Gorontalo di masa kerajaan telah memiliki banyak pemimpin perempuan. Seperti halnya Sultan Eyato pada tahun 1673 sampai 1679 Masehi. Menjadi ratu setelah menggantikan istrinya Ratu Molie. Sebelumnya, Merlan Uloli juga telah memberikan sinyal untuk maju sebagai calon bupati di Pilkada Gorontalo 2024 mendatang. Merlan siap melanjutkan kepemimpinan Bupati Bone Bolango Hamim Pou itu disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan penyusunan dokumen kajian peran perempuan dalam pembangunan desa di kantor Bapeda Litbang Bone Bolango. Saat itu Merlan bercerita tentang dirinya ingin maju sebagai wakil Bupati Bone Bolango yang
berpasangan dengan Hamim Pou pada Pilkada 2020 lalu. Saat Merlan Uloli maju di Pilkada 2020 itu, muncul isu bahwa di Bone Bolango itu belum saatnya dipimpin oleh perempuan. Mantan Kepala Dinas Dukcapil Jayapura itu mengatakan perihal tersebut merupakan isu-isu politik agar perempuan tak bisa menjadi seorang pemimpin. Kata si Merlan, saya ini telah berkorban, saya pinjamkan karir saya, masih 6 tahun masa pensiun saya pinjamkan, kata Merlan kepada Tribun Gorontalo. Maksud Merlan mengorbankan karirnya tersebut untuk menunjukkan bahwa perempuan Gorontalo itu bisa menjadi seorang pemimpin di daerah. Ini tidak akan berhenti sampai di sini, harus lanjut. Seperti itu, rekan Mei, kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Husnul Puhi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur CSI. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami melakukan banyak penelitian, salah satunya adalah di Kabupaten Bone Bolango di akhir tahun, dan kami menemukan berbagai macam data. Salah satu data yang bagi kami menarik untuk dilihat adalah soal kandidat calon bupati potensial, dan kami menemukan berbagai macam data dan nama yang kemudian potensial. Nama Merlan Uloli adalah nama yang dari top of mind. Top of mind itu apa yang ada di benak responden ketika menyebut siapa calon bupati yang akan mereka pilih, dan tidak diberikan simulasi. Beda dengan ada simulasi 32 nama, 24 nama, 12 nama, 8 nama yang kami lakukan, itu ada nama-namanya. Dan di top of mind nama Merlan Uloli menjadi pimpinan raihan elektabilitas tertinggi. Begitu juga dalam simulasi 32 nama Merlan Uloli selalu menjadi di atas. Sehingga kemudian simulasi kandidat 8 nama. Sudah ada 111 orang mendaftar calon komisioner KPU Sulbar periode 2023-2028 melalui aplikasi Siakba. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Seleksi atau Timsel KPU Sulbar Amiruddin Prabu saat dihubungi melalui pesan pada Jumat 17 Februari. Pendaftaran diketahui akan berakhir pada tanggal 22 Februari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar Habluddin Hambali yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei di studio dan Tribuners di manapun Anda berada. Cuman sampai tadi pukul 11 WITA ada 111 pendaftar yang masuk di aplikasi Siakba ini. Dan dari konfirmasi kami pihak Timsel KPU Sulawesi Barat di periode 2023-2028, Pak Amiruddin Prabu mengatakan bahwa dari 111 ini baru sekitar 5 orang yang membawa berkasnya ke sekretariat Timsel KPU Sulbar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan sampai pada saat pantauan Tribun Sulbar di lokasi sekretariat Timsel ini, para calon pendaftar ataupun bakal calon komisioner KPU Sulbar periode 2003-2028 ini mulai berdatangan untuk membawa berkasnya dan menyerahkan di sekretariat Timsel di Jalan Soekarno-Hatta. Dari pantauan Tribun Sulbar bahwa dari beberapa bakal calon ini ada yang dari komisioner KPU Kabupaten, ada juga dari komisioner Bawaslu, dan beberapa juga ada akademisi dan beberapa pimpinan-pimpinan instansi lainnya. Dan ada juga dari ASN yang mendaftar untuk sebagai komisioner KPU Sulbar periode 2023-2028. Dan untuk pembukaan pendaftaran ini sampai tanggal 22 Februari, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual dari berkas yang dimasukkan oleh bakal calon komisioner KPU Sulbar ini. Dan Timsel juga memastikan tidak ada lagi perbaikan berkas untuk bakal calon komisioner KPU Sulbar ini, sehingga jika ada berkas yang tidak sesuai maka dengan sendirinya bakal calon komisioner ini akan gugur dan tidak bisa mengikuti seleksi komisioner KPU periode 2023-2028. Dan juga dari hasil konfirmasi kami, dalam proses seleksi komisioner KPU ini tidak akan mengganggu dalam proses tahapan yang sedang dijalankan KPU untuk pemilu 2024, karena ada 2 tahapan yang sementara dijalankan. Pertama itu verifikasi faktual untuk
bakal calon perseorangan ataupun DPD dan sekarang di masing-masing di kabupaten di demikian rekan. Ya baik, terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 7.267 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih KPU Kabupaten Cianjur untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih pada pemilu 2024. Komisioner Wakil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Cianjur, Rutisman mengatakan sebanyak 7.267 petugas Pantarlih semenjak hari pertama dilantik langsung diturunkan untuk melakukan coklit. Coklit yang dilakukan petugas Pantarlih tersebut akan dilakukan selama 30 hari terhitung mulai Minggu 14 Februari hingga Selasa 14 Maret. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Fauzi Noviandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fauzi. Baik, terima kasih Mei dan selamat petang untuk pemirsa Tribuners dimanapun berada. Perlu diketahui sebanyak 7.267 petugas Pantarlih KPU Cianjur sejak tanggal 14 Januari kemarin mulai melakukan coklik ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur. Komisioner Wakil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman, mengatakan sebanyak 7.267 petugas Pantarlih tersebut langsung diturunkan semenjak pertama kali dilantik. Setiap Pantarlih berdasarkan data dari DP4 dari Kemendagri, yaitu jumlah penduduk Cianjur itu ada sebanyak 1,7 juta penduduk. Oleh karena itu, petugas Pantarlih diturunkan untuk melakukan coklik atau pendataan, pencocokan dan penelitian data by name by address. Menurutnya, setiap Pantarlih akan mencoklik sebanyak 300 orang atau calon pemilih setiap harinya. Namun secara teknisnya, setiap satu petugas minimal mendata sebanyak 5 kepala keluarga. Selain itu, hingga saat ini dalam tahap proses coklit yang dilakukan petugas Pantarlih belum menemukan kendala. Namun kendala baca. Untuk kendala selain itu, untuk kendala hanya terkait pendataan ataupun pencoklikan di lokasi wilayah yang terdampak gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu. Namun itu pun tidak mendapatkan kendala yang begitu sulit. Petugas hanya tinggal mendatangi tenda ataupun posko pengungsian yang masih berada di sekitaran tempat warga terdampak gempa bumi yang masih mengungsi. Selain itu, Rustiman mengatakan apabila terdapat calon pemilih yang terdampak gempa bumi dan mengungsi keluar wilayah, itu tidak akan dicoret, namun selama data tersebut masih sesuai dengan data DP4. Selain itu, apabila ada warga kartu ataupun data kependudukannya, petugas dapat menanyakan kepada pihak RT setempat untuk mempertanyakan apakah warga yang bersangkutan memang benar, apakah warga itu warga setempat atau bukan. Jikapun warga tersebut memang benar, maka sah dinyatakan ataupun sebagai warga sekitar. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Fauzi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika memimpin apel gelar kendaraan dinas sekaligus melakukan pengecekan kendaraan taktis serta perlengkapan lainnya. Apel sendiri merupakan rangkaian kesiapsiagaan pengamanan pemilu 2024 dan penanggulangan bencana alam di lapangan ISDC Ditlantas Polda Gorontalo. Kapolda Gorontalo dalam arahannya menerangkan bahwa pemeriksaan ini sengaja dilaksanakan untuk mengecek kondisi kendaraan guna mendukung
mendukung kesiapsiagaan dalam tugas operasional pengamanan pemilu 2024 dan penanggulangan bencana alam di jajaran lingkungan wilayah hukum Polda Gorontalo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo, Agung Panto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agung. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terhitung masih 362 hari jelang pemilu 2024, Polda Gorontalo mengecek kesiapan kendaraan taktis Polri. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika memimpin apel gelar kendaraan dinas sekaligus melakukan pengecekan kendaraan roda 2, roda 4, serta roda 6, serta perlengkapan lainnya guna pengamanan pemilu 2024 nanti. Kapolda Gorontalo dalam arahannya menerangkan bahwa pemeriksaan ini sengaja dilaksanakan sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan untuk mengecek kondisi kendaraan guna mendukung kesiapsiagaan dalam tugas operasional pengamanan pemilu 2024 nanti. Ia pun berharap mobil dinas tersebut dapat diperlakukan layaknya seperti pemilik sendiri. Dan dirinya juga menekankan kepada seluruh anggota untuk terus mengecek kesiapsiagaan semua yang ada di dalam kendaraan. Ia pun berpesan kepada seluruh anggota yang mengendarai atau yang bertanggung jawab dalam kendaraan dinas ditambah pada pimpinannya agar peduli dan tidak cuek akan kebersihan kendaraannya guna pengamanan pemilu 2024 nanti berjalan lebih aman dan tertib. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Agung Panto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asy'ari meminta Bawaslu RI untuk menindak tegas jika ada partai politik peserta pemilu yang menggunakan politik identitas untuk kampanye. Hasyim juga berharap Bawaslu bisa memberikan teguran dan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar serta kembali mengingatkan ihwal politik identitas dilarang oleh undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Hasyim kepada awak media saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 17 Februari. Ia juga menegaskan di dalam undang-undang pemilu juga sudah jelas tertera terkait aturan yang melarang untuk menggunakan SARA sebagai alat sosialisasi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas. Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional tanpa moralitas agama. Karenanya, menantu Amin Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy merespons pernyataan Ketua Umum Partai Umat Ridho yang menyebut bahwa Partai Umat adalah politik identitas. Menurut Gus Coy, tak ada yang salah dengan ungkapan tersebut. Menurutnya beragam identitas ini justru menjadi ajang untuk saling mengenal, memahami dan menolong untuk kemajuan bersama. Ia mengatakan perbedaan identitas bukan untuk saling menjaga jarak dan memusuhi. Soal dukungan Partai Umat kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024, Gus Coy mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung ke koalisi perubahan. Ia mengaku senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia pun mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka Partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi negatif tentang politik identitas. Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional tanpa moralitas agama. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ide dan gagasan. Partai Buruh mengecam adanya dugaan pelecehan seksual terhadap jurnalis yang sedang meliput Rakernas Partai Umat. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak jurnalis yang bertugas.
Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh Jumisih juga mengapresiasi keberanian korban yang bersuara atas apa yang dialaminya. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan berpihak pada kepentingan korban yang seadil-adilnya. Jumisih menegaskan Partai Buruh memberikan dukungan kepada korban untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Selain terkait dengan kekerasan seksual, Jumisih juga menegaskan sikap Partai Buruh yang konsisten menolak Perpu Cipta Kerja, RUU Kesehatan, dan mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan. Dari sudut pandang kepentingan perempuan, Jumisih menyebut bahwa dampak utama dari Perpu Cipta Kerja adalah informalisasi tenaga kerja. Informalisasi tenaga kerja akan berpengaruh pada pendapatan upah yang semakin kecil, jam kerja menjadi panjang, dan direnggutnya hak maternitas perempuan seperti sulitnya mengambil cuti melahirkan, cuti haid, menyusui bayinya, dan sebagainya. Sementara itu, RUU PPRT sudah mangkrak hampir 20 tahun. Semakin ditunda pengesahannya, setiap hari akan berdampak pada 10 hingga 11 PRT yang menjadi korban. Ia menjabarkan dari tahun 2017 hingga 2022, terdapat 2.637 kekerasan yang dialami teman-teman PRT. Di antaranya perlakuan tidak manusiawi, mengalami kekerasan seksual, fisik, ekonomi, hingga mental yang semuanya berdampak pada kawan-kawan PRT tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja. Sebelumnya diberitakan seorang wartawati atau jurnalis perempuan dari salah satu media online berinisial D mengalami pelecehan seksual ketika sedang meliput rapat kerja nasional atau Rakernas pertama Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengonfirmasi adanya kejadian dugaan pelecehan seksual yang menimpa D tersebut. Akan tetapi Mustafa menepis bahwa pelaku pelecehan seksual itu merupakan kader Partai Umat. Mustafa menduga pelaku pelecehan seksual itu membeli atribut seragam Partai Umat sehingga terlihat seperti kader Partai Umat. Mustafa menyayangkan korban tidak melaporkan langsung kejadian yang dialaminya kepada pihak panitia. Meski demikian, dirinya memastikan Partai Umat akan menelusuri pelaku pelecehan seksual ini. Mustafa mengklaim sudah ada lebih dari 100 personel keamanan yang bertugas menjaga acara Rakernas Partai Umat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai utang dana kampanye Anies Baswedan sebesar 50 miliar rupiah, termasuk dalam pelanggaran pidana dan bermasalah. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Kamis 16 Februari. Utang sebesar 50 miliar rupiah itu digunakan sebagai dana kampanye pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Rahmat Bagja mengungkapkan hal tersebut bermasalah karena Anies Baswedan tidak menyebutkan dana tersebut di laporan akhir dana kampanye. Namun demikian, Bagja sebagai Ketua Bawaslu saat ini tentu tidak bisa mengusut kembali pelanggaran tersebut mengingat masa kampanye sudah lama berakhir. Pun dari sisi undang-undang, Bagja menegaskan ada masa kedaluarsanya, sehingga Bawaslu pun tidak bisa bergerak untuk memprosesnya. Diketahui Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut utang itu terkait Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar 50 miliar rupiah. Ia juga menyebut jika utang 50 miliar rupiah tersebut belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya perjanjian utang sebesar 50 miliar rupiah kepada pasangannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Sandiaga Uno. Terkait kabar utang tersebut, Anies Baswedan memberikan jawaban. Anies mengatakan saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno, ada banyak sumbangan yang masuk. Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya, ada pula yang tidak ia ketahui.
Jokowi. Dari sekian sumbangan tersebut, ada yang berupa sumbangan langsung di mana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai utang. Atas dukungan atau sumbangan tersebut, apabila Anies gagal memenangi Pilkada DKI, maka akan dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Anies mengatakan dalam pemberian dukungan itu Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi pinjaman. Adapun uang sebesar 50 miliar rupiah itu berasal dari pihak ketiga. Namun Anies tidak mengungkap siapa pihak ketiga yang ia maksud. Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi 5 kriteria cawapres yang dibeberkan Anies saat menghadiri acara Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa 14 Februari lalu. 5 kriteria cawapres yang disampaikan bakal capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan terbilang normatif dan justru menunjukkan kekhawatirannya gagal maju pada Pilpres 2024. Menurutnya, Anies masih terlihat khawatir dirinya gagal nyapres sehingga kriteria cawapres yang diungkapnya terkesan hanya basa-basi belaka. Menurut Adi, kriteria cawapres itu tidak terlampau penting. Ia pun mengatakan yang seharusnya dipikirkan Anies adalah menggenapi ambang batas presiden 20%. Adi mengatakan dari 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, saat ini baru Nasdem yang terlihat totalitas mendukung Anies Baswedan. Pasalnya, baru Partai Besutan Surya Paloh itu yang memperkenalkan Anies kepada para kadernya ke berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan Demokrat dan PKS terlihat masih belum melakukan gebrakan meski sudah menyatakan diri siap mengusung Anies di Pilpres 2024. Ia pun menduga Anies baru belak-belakan mengungkap sosok cawapresnya nanti setelah Nasdem, PKS, dan Demokrat benar-benar mendeklarasikan koalisi perubahan. Bila koalisi perubahan sudah dideklarasikan, maka Demokrat dan PKS disebut Adi bakal langsung menggerakkan mesin partainya di seluruh daerah untuk mulai mendukung pemenangan Anies di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan membeberkan kriteria cawapres saat kehadirannya di Rapimnas Partai Umat pada Selasa lalu. Anies menyebut ada 5 kriteria cawapres yang akan dipilihnya pada bursa capres dan cawapres pada Pilpres 2024. 5 kriteria tersebut yakni yang pertama adalah sosok yang teknokratik, kedua berkontribusi pada kemenangan menuju capres dan cawapres 2024. Ketiga adalah sosok yang dapat membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Keempat, memiliki garis perubahan yang sama dan menjadi pasangan yang menawarkan perubahan. Kriteria kelima menurut Anies adalah yang memiliki chemistry dan kerja bersama yang solid. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menilai Anies Baswedan mesti mengubah strategi politik jika ingin memenangkan pemilu presiden 2024. Menurut Umam, Anies harus mulai bergeser dari area politik sayap kanan ke poros tengah. Umam menyarankan Anies lebih tegas mewanti-wanti barisan pendukungnya supaya disiplin tidak menggunakan politik kebencian dan politik identitas menuju pemilu. Seandainya barisan pendukung Anies masih mencoba menjual narasi tersebut, hal itu justru bisa berbalik sebagai amunisi tajam bagi kompetitor untuk menghantam mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun demikian, menurut Umam, Anies tampaknya sudah sadar betul akan tantangan itu. Oleh karenanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berulang kali menyinggung ihwal bahaya politik identitas dalam safari politiknya di Sumatera dan Jawa. Umam menambahkan, menuju pemilu 2024, politik identitas tetap berpeluang digunakan sejumlah pihak, sebab politik identitas merupakan strategi yang sangat murah dan efektif untuk memobilisasi dukungan politik. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan menjawab perihal narasi politik identitas yang selama ini melekat pada dirinya. Anies mengamini bahwa label tersebut melekat sejak dirinya berlaga pada Pilkada DKI 2017.
Menurut Anies, berbagai label yang dilekatkan kepadanya itu hanya untuk menciptakan persepsi publik terhadap dirinya. Ia justru menantang pihak yang selama ini menudingnya untuk membuktikan perihal politik identitas tersebut. Adapun Anies telah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem sejak awal Oktober 2022 lalu. Belakangan, Partai Umat juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Anies Baswedan juga menepis tudingan terhadap dirinya yang dianggap kerap menggunakan politik identitas. Hal itu diungkapkan Anies saat menghadiri Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa lalu. Ia mengakui dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, dirinya dilabeli menggunakan politik identitas. Anies Baswedan pun meminta pihak yang menudingnya untuk membuktikan apakah dirinya menggunakan politik identitas selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Anies menegaskan segala yang dituduhkan kepadanya termasuk politik identitas batal demi akal sehat bila tidak terbukti. Ia pun mengajak semua pihak agar membantah opini tentang politik identitas dengan menunjukkan kenyataan. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menilai dukungan Partai Umat untuk Anies Baswedan bakal menguatkan basis massa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun demikian, menurutnya bukan tidak mungkin dukungan tersebut juga menjadi beban tersendiri untuk Anies. Pasalnya, jika Partai Umat berusaha mempertebal narasi politik identitas, sementara Anies berusaha menepisnya, maka dukungan Partai Umat bisa menjadi beban politik bagi Anies ke depan. Umam mengatakan Anies harus segera menggeser persepsinya dari poros kanan ke tengah jika ingin memenangkan pemilu presiden 2024. Oleh karenanya, Anies mesti lebih tegas mewanti-wanti barisan pendukungnya untuk disiplin, tidak menggunakan politik kebencian dan politik identitas. Seandainya barisan pendukung Anies masih mencoba menjual narasi tersebut, hal itu bisa berbalik menjadi amunisi tajam bagi kompetitor untuk menghantam Anies. Kendati demikian, Umam menilai Anies sudah sadar betul akan tantangan tersebut. Maka dari itu, ketegasan Anies untuk mendisiplinkan barisan pendukungnya akan berpengaruh terhadap seberapa efektif ia menetralisir tudingan kanan konservatif yang belakangan mulai dimunculkan oleh lawan politiknya. Umam menambahkan, menuju pemilu 2024, politik identitas tetap berpeluang digunakan sejumlah pihak, sebab politik identitas merupakan strategi yang sangat murah dan efektif untuk memobilisasi dukungan politik.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengungkapkan partainya resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut Amin sampaikan ketika menutup Rakernas pertama Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari. Sebenarnya ada 3 nama bakal capres yang disetor oleh para kader kepengurus pusat Partai Umat. Ketiganya yakni Anies, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Namun menurut Amin, yang paling antusias di antara ketiga orang tersebut adalah Anies. Anies Baswedan sendiri telah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem sejak awal Oktober 2022 lalu. Anies Baswedan juga telah merespons usai dirinya resmi didukung Partai Umat besutan Amin Rais untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan berterima kasih kepada Partai Umat yang mempercayakan amanah untuk menjadi capres. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyebut dukungan tersebut adalah tanda dari sebuah kepercayaan. Ia juga menyebut dalam kontestasi nantinya juga akan ada dukungan-dukungan lain menjelang perhelatan Pilpres 2024. Ia menyatakan akan menjalankan amanah dan dukungan ini sesuai konstitusi. Ia juga menyebut bahwa ia telah melakukan ini di Jakarta dan tak menutup kemungkinan akan memperluas ini ketika nanti terpilih. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyentil Jokowi Mania atau Joman yang kini mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah mencabut dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Masinton mengatakan sikap politik Joman bisa seketika berubah lantaran kelompok relawan pada umumnya tidak berdiri sendiri. Menurutnya ada pihak yang mengarahkan kelompok relawan untuk menentukan dukungannya. Masinton mengibaratkan para relawan seperti fans klub. Terlebih hingga kini belum ada capres yang secara resmi telah mendaftar ke KPU. Karenanya ia menilai wajar ketika para relawan berpindah haluan sebelum penetapan calon. Lebih lanjut, Masinton menuturkan bahwa pihaknya tak khawatir dengan manuver para relawan. Ia menyebut dinamika politik menjelang Pilpres 2024 mendatang masih sangat cair termasuk koalisi Pilpres.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara atau DPP Joman secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2024. Saat ini, Jokowi Mania telah berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya telah diterima dengan baik oleh Prabowo. Noel, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung dukungan sebagai capres kepada Prabowo Subianto. Diketahui Noel CS tiba di kediaman Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna putih dan tiba sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya pun bersama puluhan pengurus Joman dari berbagai daerah. Mereka datang menggunakan sebuah bis besar dan datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, hingga Jawa Tengah. Nah, tentu pilihan-pilihan ini kan juga bisa dengan cepat seketika karena teman-teman komunitas relawan itu juga dia tidak berdiri sendiri. Ada kakak pembina. Jadi ya tergantung kakak pembina yang mengarahkan kemana komunitas relawan itu untuk menyampaikan dukungannya seperti itu. Jadi belum ada kekhawatiran? Hah? Belum ada kekhawatiran serius? Kan belum ada calon. Iya kan belum ada pasangan calon presiden dan maupun calon wakil presiden yang didaftarkan. Jadi masih sangat cair loh. Wong partai politik aja yang punya mekanisme keorganisasian aja masih sangat cair untuk membangun koalisi-koalisi. Ya apalagi kalau komunitas relawan yang menurut notabene sebagian besar adalah berupa fans club gitu. Tapi kalau dilihat faktor kekinian dan sesaat ini saja, apakah dianggap akan mengganggu manifestasi dukungan suara? Tidak lah, itu kan dukungan masyarakat itu kan yang penting. Kalau komunitas-komunitas itu kan ya bagian dari elemen untuk membantu tugas-tugas dan mensosialisasi siapa nanti bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung nantinya. Kalau mengganggu sih enggak lah ya, karena semua kan masing-masing berpartisipasi. Ada partai politik, ada komunitas-komunitas elemen fans club maupun komunitas religius. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.